Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa berjumpa di program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Jumat 17 Desember 2021. Dan untuk dialog kita di program Bilang sore hari ini sangat spesial karena berkenaan dengan tema kita yaitu satu hari menuju Kongres 1 Forum Pengurangan Risiko Bencana yang berada di Kota Palu. Dan malam hari ini kita juga sudah bergabung bersama dua orang narasumber kita yaitu Bapak Presli Tampu Bolon SE selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu. Selamat malam Bapak. Wah, semoga kabarnya tetap semangat walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Selain Bapak Presli Tampu Bolon, kita juga sudah mengundang salah satu narasumber kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Rustan Effendi MT selaku Ketua Pusat Penelitian Mitigasi dan Kebencanaan LPPM Universitas Tadulako sekaligus Ketua Panitia Kongres 1 Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Rustan. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam dan berkenaan juga dengan pelaksanaan pembentukan forum risiko bencana yang ada di Kota Palu, banyak sekali yang akan kita ceritakan dan juga kita bahas terkait program tersebut. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin saya akan ke Pak Rustam dulu dan kita berbicara soal fenomena kebencanaan yang ada di Kota Palu. Apa saja sih yang menjadi fokus utama dari fenomena bencana di Kota Palu? Seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Palu kita sudah menghadapi banyak sekali bencana. Selain gempa bumi, tsunami dan juga likuifaksi, saat ini Kota Palu sedang menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran fenomena El Nino dan juga La Nina. Kalau kita lihat dari secara geologi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Kota Palu itu dilewati oleh sesar Palu Koro sehingga memang sangat rawan terhadap gempa bumi. Kemudian bencana turunannya itu karena Kota Palu berbatasan dengan pinggir laut juga, maka bencana turunannya itu adalah tsunami. Kemudian dari kondisi batuannya sendiri yang agak lemah, maka juga dampak turunannya itu adalah bencana likuifaksi. Nah, selain dari itu tadi yang disampaikan itu adalah bencana hidrometeorologi. Iya, karena perubahan cuaca global yang tidak menentu sehingga yang tadinya tidak menjadi ancaman yang serius sekarang karena adanya perubahan iklim, sehingga hidrometeorologi ini merupakan salah satu ancaman yang serius yang dihadapi oleh Kota Palu. Masyarakat Kota Palu. Dan perbincangan kita masih akan kita tahan dulu Bapak, dan juga kita akan berbicara lebih lanjut dengan Bapak Presli terkait dengan penanganan pengurangan risiko bencana yang ada di Kota Palu. Namun setelah jeda pariwara berikut ini dan juga jeda azan maghrib untuk Kota Palu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Jumat 17 Desember 2021 dengan mengangkat tema satu hari menuju Kongres 1 Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Kota Palu bersama dengan Bapak Presli Tampu Bolon SE selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu dan juga Dr. Insinyur Rustan Effendi MT selaku Ketua Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan LPPM Untat dan juga Ketua Panitia Kongres 1 Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Kota Palu. Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam telepon interaktif untuk mungkin bertanya atau berbagi informasi terkait dengan pengurangan risiko bencana seperti yang sudah ada di layar kaca Anda di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Kita kembali lagi ke Pak Rustan ketika kita berbicara soal fenomena kebencanaan yang terjadi di Kota Palu. Kita sudah pernah mengalami beberapa bencana-bencana yang disebut sebagai bencana memakan banyak sekali korban jiwa. Salah satunya gempa bumi, tsunami dan juga likuifaksi. Saat ini kita dihadapkan dengan bencana hidrometeorologi seperti yang Bapak sebutkan tadi, yaitu El Nino dan juga La Nina. Mungkin bisa dielaborasikan kembali terkait hal tersebut Bapak Rustan, silakan. Ya, terutama yang hidrometeorologi ya, La Nina dan El Nino ini karena perubahan iklim global sehingga ada di mana cuaca itu mengalami perubahan ekstrim, sehingga hal ini berdampak pada beberapa kondisi yang ekstrim yang menyebabkan
terjadinya kekeringan, terjadinya hujan yang curah hujan yang tinggi, sehingga itu bisa menyebabkan banjir bandang yang pada akhirnya itu akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Nah, ini mungkin yang perlu kita antisipasi, bagaimana kita bisa mengurangi resiko-resiko terutama bencana-bencana hidrometeorologi, karena ini sifatnya ada yang bisa diprediksi dan kemudian ini perulangannya relatif pendek, tidak seperti gempa misalnya memerlukan puluhan tahun. Nah, kalau ini bisa setiap tahun kita bisa merasakan banjir atau banjir bandang atau angin puting beliung. Betul sekali. Dan ketika kita berbicara soal kebencanaan, dalam ilmu kebencanaan kita juga mengenal ada namanya pra, saat, dan juga pasca. Dan di sini yang mempunyai kapabilitas untuk menjawab hal tersebut adalah Bapak Presley selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu. Apa yang dipersiapkan dari BPBD terkait dengan pelaksanaan pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana di kota kita? Jadi kalau di prabencana tentu disitulah disebut dengan langkah-langkah kesiapsiagaan dan pencegahan gitu ya. Nah, kalau kita mau balut ini dalam satu konsep umum yang disebut dengan kemitigasian. Kemitigasian. Nah, itu persiapannya adalah tidak semata-mata dalam aspek struktural, antara lain di situ infrastruktur atau fisik gitu ya. Tetapi di situ juga ada kulturalnya. Nah, kulturalnya inilah yang disebut dengan sumber daya manusia. Bagaimana kita memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesiapsiagaan dalam konteks setiap orang harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kondisi kedaruratan atau kebencanaan. Nah, sedangkan di dalam pos bencana kejadian itu terjadi, maka di situ kita mempunyai 3 langkah. Nah, langkahnya adalah bagaimana kita melakukan penyelamatan atau evakuasi, kita melaksanakan penyaluran kebutuhan-kebutuhan dasar, materi sandang pangan, kemudian juga kita menyediakan hunian-hunian darurat. Itu konsep dalam kedaruratan. Maka ada 3 yang harus kita cermati di dalam kedaruratan. Yang pertama, kita harus mempunyai tahap-tahap pengamatan, itu yang disebut dengan dari siaga, waspada, sampai pada awas. Tadi kalau sudah awas, itu sudah harus kita lakukan evakuasi. Tapi kalau siaga, itu kita masih harus melakukan pengamatan secara terus-menerus. Kalau sudah waspada, ya sudah membuat ancang-ancang. Betul. Kalau sudah dia awas, nah sudah harus diselamatkan ini dari kondisi-kondisinya. Nah, kalau dia masuk di dalam rehabilitasi rekonstruksi atau yang disebut pasca bencana atau pemulihan, maka di situ semua dampak-dampak risiko yang dialami dari kondisi kedaruratan, di situ sudah kita harus melakukan rehabilitasi. Kita melakukan rekonstruksi. Nah, apa bedanya antara rehabilitasi dengan rekonstruksi itu? Kalau rehabilitasi itu bisa kita lakukan bagaimana membuat sesuatu wilayah itu dalam kondisi sementara bisa berfungsi kembali. Walaupun dia masih berfungsi dalam arti belum lagi pemantapan terhadap pemulihan. Tapi kalau dia sudah rekonstruksi, berarti dia harus lebih baik daripada kondisi pada saat dia sebelum bencana. Nah, itu konsep yang disebut dengan build back better, membangun lebih baik. Nah, seperti itu. Mantap sekali. Dan berkenaan dengan hal tersebut juga dibentuklah beberapa langkah-langkah untuk melaksanakan mitigasi atau pengurangan risiko bencana itu sendiri. Dan pasti masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, bagaimana dari pelaksanaan mitigasi bencana dan langkah itu apakah penting untuk masyarakat Kota Palu untuk saat ini? Bagaimana Pak Rustan untuk menanggapi hal tersebut? Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa selain bencana geologi ada juga hidrometeorologi, maka masyarakat Kota Palu itu sebenarnya wajib melakukan mitigasi. Karena dengan mitigasi itu kita bisa hidup mungkin dengan tenang di Palu melakukan aktivitas. Tetapi kalau misalkan tidak ada mitigasi, maka itu ancamannya menjadi lebih besar dan itu bisa menimbulkan korban. Dengan langkah-langkah mitigasi kita bisa mereduksi, mengurangi risiko yang akan terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu rasanya suatu keharusan
bahwa mitigasi harus dilakukan oleh semua pihak. Ya, misalkan oleh pemerintah bisa melakukan mitigasi secara struktural dengan memperbaiki infrastruktur yang bisa contohnya tahan terhadap guncangan gempa, tahan dengan apa namanya ada tsunami ya dan sebagainya. Nah, untuk bencana hidrologi mungkin kita harus perlu penguatan yang dijelaskan tadi oleh Pak Presley, harus ada peringatan dini yang lebih kuat sehingga sebelum bencana itu datang sudah ada peringatan kepada masyarakat sehingga masyarakat ada kesiapan untuk menghindarkan diri minimal apa yang dimiliki misalnya hartanya apanya itu bisa diselamatkan sebelum bencana itu datang. Yes, dan menjadi inspirasi dan juga informasi juga bagi kita semua untuk lebih waspada juga terhadap kalau seandainya terjadi bencana di Kota Palu dan juga beberapa kota lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Dan kita juga sudah mengenal dengan istilah beberapa masyarakat di Sulawesi Tengah sudah tahu yang namanya early warning system atau sistem peringatan dini yang bukan dibentuk hanya secara fisik tapi juga melalui sumber daya manusia. Untuk itu sesuai dengan tema kita membahas mengenai Kongres Pengurangan Risiko Bencana, di mana kedepannya akan dibentuk yang namanya forum PRB yang ada di Kota Palu. Nah, mungkin dari Pak Presley dulu untuk menjelaskan definisi langsung dari forum pengurangan risiko bencana dan juga tupoksinya untuk masyarakat itu seperti apa, Bapak? Silakan. Ya, jadi kita nggak bisa lepas ya dari Undang-Undang 24 tahun 2007, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008. Di dalam pasal 26, 27, 28 itu dijelaskan hak dan tanggung jawab masyarakat gitu ya. Nah, di sana dikatakan bahwa hak masyarakat itu mendapat perlindungan penyelamatan, itu haknya dari aspek bencana. Tetapi ada juga kewajiban di dalamnya bahwa masyarakat itu juga harus berpartisipasi di dalam penanganan bencana, baik dalam pra, pasca sampai kepada pos dan pasca. Nah, itu tadi di dalam mitigasi yaitu pra, apa nanti peranan masyarakat. Nah, yang kemudian pada saat nanti dia dalam konteks kedaruratan juga dia berperan gitu. Nah, aspirasi-aspirasi inilah yang dimasukkan di dalam sebuah forum. Ya, jadi kalau kita mau pradefinisi baik di PP 21 tahun 2008 itu pasal-pasalnya jelas, pasal 27, pasal 7, pasal 8, 9, itu jelas dikatakan bahwa masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan aspirasi, pemikiran, kemudian gerakan, nggak cuma dalam konsepsional, tetapi juga dalam partisipasi aktif di dalamnya. Maka untuk menampung semua aspirasi-aspirasi ini, baik dia individu, baik dia profesional, baik dia komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga, dunia usaha, itulah yang dimasukkan dalam forum. Maka disitulah nanti mereka akan melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan tentang kebencanaan yang disebut dengan menyusun rencana aksi tentang pengurangan risiko bencana. Apa sih? Nanti dari pihak pengusaha misalnya, bagaimana mereka memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana supaya usahanya juga ini survive, walaupun kita berada dalam kawasan yang rawan bencana gitu kan. Pak, Nah, begitu juga nanti komunitas A, komunitas B, komunitas C, disitulah dituangkannya. Membuat program kegiatan, membuat konsep-konsep pemikiran. Jadi fungsinya Forum PRB ini adalah mitra pemerintah, gitu ya. Betul. Bukan cuma mitra pemerintah dalam aspek memberikan pemikiran saja, tetapi juga dalam aspek investasi tentang kebencanaan. Betul. Misalnya contoh, peristiwa kita 28 September, kita kan memerlukan berbagai peran serta peralatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan darurat dan lain sebagainya. Di sini forum ini juga bisa berkomunikasi, bahkan bisa memberikan kontribusi-kontribusi dalam kebutuhan-kebutuhan pokok, dalam peralatan-peralatan penanganan bencana, misalnya membersihkan lingkungan yang sudah terpapar dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau melihat bagaimana nanti bentuk-bentuk perannya mereka ini, baik dalam aspek perencanaan, baik dalam aspek koordinasi, baik dalam aspek aksi-aksi lapangan. Misalnya forum ini bisa juga berfungsi dalam membangun kemitigasian non-struktural tadi.
misalnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi nanti forum ini nggak berdiri hanya pada tingkat kota saja, tetapi mereka beraksi nanti sampai pada tingkat kelurahan, membangun forum-forum terkecil di kelurahan-kelurahan. Iya. Nah, sehingga nanti struktur masyarakat kita ini semua siap, siaga, jika terjadi suatu komando bahwa terjadi bencana, mereka sudah bisa memahami apa semua yang harus dilakukan. Nah, Betul seperti sekali. itulah nanti konsepsi naluri tentang kebencanaan. Betul sekali, dengan konsep dan juga ide yang sangat terstruktur, harapannya bisa membantu membangun forum pengurangan risiko bencana bisa sampai menyasar kepada masyarakat sampai di kelurahan, di beberapa kelurahan yang ada di Kota Palu. Seperti yang kita ketahui, Kota Palu memiliki 45 kelurahan. 46 kelurahan sekarang ya Pak, dan sekarang sedang dicanangkan untuk pembentukan forum risiko bencana, forum pengurangan risiko bencana itu sendiri. Dan adanya forum pengurangan risiko bencana juga tidak terlepas dari adanya latar belakang kenapa dibentuk forum pengurangan risiko bencana. Dan Pak Rustam bisa mungkin menjawab untuk hal tersebut, apa yang mendasari dan apa yang membedakan forum pengurangan risiko bencana dengan organisasi masyarakat yang sudah dibentuk oleh beberapa dinas yang sudah ada. Seperti yang kita ketahui, beberapa dinas juga sempat membangun ada yang namanya Tagana atau kelompok tanggap darurat bencana. Itu seperti apa perbedaan dengan forum pengurangan risiko bencana itu sendiri, Bapak Rustam? Yang pertama itu bahwa forum pengurangan risiko bencana Kota Palu itu sifatnya independen. Dia tidak terikat oleh OPD manapun. Kemudian yang kedua, forum pengurangan risiko bencana Kota Palu itu adalah mencakup di mana anggotanya itu adalah pentahelips. Jadi di sana bergabung pemerintah melalui OPD-OPD, kemudian ada pengusaha juga, kemudian media, kemudian masyarakat, lembaga-lembaga sosial masyarakat, dan perguruan tinggi atau akademisi. Nah, di sanalah kita berkumpul, saling berkoordinasi, berkomunikasi, sharing ide, sehingga pengurangan risiko bencana itu kita bisa lakukan efektif, efisien. Sehingga forum itu sendiri adalah sebenarnya merupakan satu wadah tempat kita berkumpul. Nah, kita harapkan apa yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Presli, saya kira sudah detail. Kalau misalnya setiap organisasi atau lembaga baik swasta maupun pemerintah memiliki program pengurangan risiko bencana, maka kita dengan melalui forum koordinasi di situ kita menghindari adanya tumpang tindih, sehingga kita harapkan adalah bagaimana instansi pemerintah maupun swasta ini memperkuat programnya, saling mendukung, sehingga itu pengurangan risiko bencana itu yang diterjemahkan dalam bentuk beberapa kegiatan di instansi-instansi itu bisa dilakukan secara optimal tanpa harus ada yang tumpang tindih, di sana melakukan A, di sini juga melakukan A, itu kita hindari itu. Nah, kemudian forum sendiri nanti juga akan mendorong misalnya melalui advokasi, melalui edukasi tentang pengurangan risiko bencana dan mitigasi-mitigasi yang bisa dilakukan. Gitu. Ya, dengan harapan semoga pembagian tanggung jawab ini tidak saling tumpang tindih juga, karena yang seperti yang kita ketahui banyak organisasi lain juga yang dibentuk dengan fokus adalah pengurangan risiko bencana. Tapi ini adalah langsung di bawah naungan BPBD Kota Palu juga ya Pak ya, untuk memberikan kontribusi lebih banyak dan juga membagikan informasi serta koordinasi terkait kebencanaan yang ada di Kota Palu. Kami masih menunggu partisipasi dari Anda, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang ingin bergabung dan ingin berbagi informasi terkait dengan forum pengurangan risiko bencana di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Kita kembali lagi ke forum pengurangan risiko bencana yang akan dibentuk beberapa saat kemudian, dan juga seperti kita ketahui dalam satu struktur organisasi pasti ada yang namanya fungsi, peran, tanggung jawab. Nah, berkenaan dengan pembentukan forum pengurangan risiko bencana, apa saja fungsi, peran, dan tanggung jawab dari forum pengurangan risiko bencana dalam pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana yang ada di Kota Palu, Bapak Presli? Silakan. Pertama ingin saya sampaikan bahwa forum ini terbentuk adalah bersumber dari inisiasi masyarakat, gitu ya. Nah, di sini pemerintah selaku leading sektornya BPBD itu sebagai mitra dari forum itu nanti ke depan. Yang ingin saya katakan bahwa
munculnya forum ini sesungguhnya murni independen. Maka tadi dikatakan siapa semua nanti di dalam forum ini, ya tentu dari inisiator-inisiator itulah yang akan menggabungkan semua kelembagaan masyarakat, organisasi-organisasi sosial dan lain sebagainya, dunia usaha, dan lain-lain dari OPD, inilah yang akan dikatakan menjadi forum. Nah, kenapa sampai dibentuk forum? Maka di sini sesungguhnya hakikinya adalah untuk menyamakan sebuah persepsi bagaimana kita semua menghadapi potensi-potensi bencana yang ada. Nah, di sini BPBD sesungguhnya fungsinya adalah fungsi koordinasi. Nanti forum ini akan menghimpun semua elemen-elemen itu, menyuarakan dan memikirkan apa-apa yang perlu, bahkan mereka juga menggerakkan apa-apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan sumber daya dari forum itu sendiri. Nah, jangan nanti dipikir bahwa forum ini bentukan pemerintah. Ya. Itu yang pertama. Betul. Bahwa ini inisiasi dari masyarakat yang kemudian ini adalah sebuah indikator ketangguhan sebuah kota. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa jika masyarakat itu mempunyai kesatuan di dalam konsep bersama pemerintah, itu satu indikator ketangguhan. Nah, cuma yang jadi persoalan bagi kita ke depan adalah bagaimana seiramanya forum ini, baik unsur-unsur elemen yang ada di dalam, bersama dengan pemerintah dalam gerakan untuk menghindarkan atau memberikan konsep-konsep pengurangan risiko bencana. Ya. Nah, itu sebenarnya saya katakan tadi, fungsi dari forum ini adalah fungsi kemanusiaan, gitu ya, menangani persoalan-persoalan kebencanaan yang bisa berdampak kepada manusia maupun infrastruktur wilayah maupun investasi daerah dan lain sebagainya, menjadi kerugian. Kalau di dalam ilmu kebencanaan itu nanti pasca bencana menghitung kerugian, menghitung kebutuhan pemulihan sampai kepada jitu pasna. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita hindarkan. Maka ada dua konsep yang perlu ditegakkan oleh forum ini. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi risiko bencana dari kondisi prabencana. Jadi sudah dipikirkan, misalnya Kota Palu mempunyai kajian risiko yang tinggi, apa bencana semua, yang kemudian apa yang dilakukan untuk supaya tidak terjadi dampak yang besar. Nah, dalam konteks pos bencana, manakala terjadi kejadian bencana, nah forum ini juga bergerak untuk menghindarkan banyaknya bencana, melakukan pengungsian, melakukan kedaruratan untuk makanan, untuk pembersihan wilayah, lingkungan. Nah, itu yang dikatakan nanti investasi terhadap sosial kebencanaan. Nah, perannya nanti itu masing-masing ada nanti struktur yang akan dibangun. Nah, apakah nanti menggunakan struktur yang bagaimana itu tentu nanti forum yang akan memutuskan, gitu ya. Nah, nanti ada bidang-bidangnya. Nah, disitulah nanti mereka akan berperan sesuai dengan bidang-bidang yang diaturkan di dalam forum itu sendiri. Nah, pada prinsipnya nanti pemerintah, kami selaku BPBD itu akan mengapresiasi kehadiran ini yang selama ini sesungguhnya sudah ada, tetapi masih dalam kondisi yang parsial-parsial, gitu ya, segmentatif, apakah di kelurahan, apakah di masing-masing RT dan lain sebagainya. Nah, kalau ini berkembang secara masif, wah ini Kota Palu akan semakin siap menghadapi potensi-potensi yang Betul. ada. Dan seperti semakin itu. tangguh dari bencana. Makin tangguh. Betul gitu. sekali. Dan munculnya Forum Pengurangan Risiko Bencana ini adalah salah satu manifestasi dari kerisauan masyarakat terkait dengan potensi kebencanaan yang terjadi di Kota Palu pada khususnya dan juga Sulawesi Tengah pada umumnya. Kita ketahui Kota Palu menjadi salah satu daerah yang sempat mendapatkan banyak sekali bencana. Bukan banyak, ada beberapa bencana. Salah satunya ada gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Kemudian kita juga diserang pandemi COVID-19 yang termasuk bencana juga, Pak, ya. Dan yang terakhir adalah fenomena El Nino dan juga La Nina. Dan juga dengan kerisauan dari masyarakat ini ditambah juga ada beberapa perwakilan dari LSM maupun NGO internasional masuk dan juga mengintervensi beberapa kelurahan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Kota Palu. Mereka juga membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang kemudian berkoordinasi dengan BPBD untuk membentuk ketangguhan-ketangguhan baru, khususnya ketangguhan bencana. Nah, sekarang kita berbicara soal perjalanan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana itu sendiri. Ada banyak fase atau tahap yang dilewatkan. Salah satunya adalah persiapan untuk menuju Kongres
pengurangan risiko bencana. Nah, di sini Bapak Rustan selaku Ketua Panitia Kongres 1 Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kota Palu memandang bagaimana fase yang dihadapi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana dan sudah sampai di manakah stabilitas dari Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Kota Palu, Pak Rustan? Baik, jadi forum ini setelah mengalami proses yang cukup panjang. Kita itu awali di bulan Mei, Pak Presli, di bulan Mei kami berkoordinasi dengan BPBD terus menerus. Kemudian kami melakukan diskusi baik formal maupun informal di berbagai tempat karena pada saat itu juga COVID masih kencang-kencangnya, sehingga kita banyak melakukan pertemuan melalui jaringan. Kemudian persiapan semakin matang begitu. Akhirnya sampai pada satu titik kita melakukan kegiatan formal namanya Prakongres. Prakongres itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus kita ingin memetakan aktor-aktor yang pemerhati lingkungan atau yang memiliki kepentingan terhadap pengurangan risiko bencana. Kemudian setelah itu kami mempersiapkan lagi, kemudian tadi malam ada lagi sosialisasi melalui jaringan. Kemudian setelah itu disepakati bahwa kita akan segera melakukan kongres karena persiapan sudah cukup memadai untuk itu. Oleh karena itu diputuskan bahwa kongres akan dilaksanakan tanggal 18 Desember 2021, tepatnya besok. Begitu, Pak. Jadi sekarang sudah masuk di persiapan untuk Sudah menuju masuk di persiapan. kongres dan juga sudah hampir matang sampai kepada pelantikan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana itu sendiri. Dan rencananya pembentukan forum sudah dekat dan pasti masing-masing dari forum itu memiliki program kerja yang paling utama. Apakah Forum Pengurangan Risiko Bencana ini hanya terfokus pada fokus kebencanaan saja, Bapak Rustan, ataukah kita juga akan berfokus pada COVID-19 dan juga penanganannya? Iya, jadi kita melakukan integrasi bencana geologi, hidrometeorologi, dan COVID sendiri. Jadi semua dokumen-dokumen atau kegiatan yang sifatnya pengurangan risiko bencana atau mitigasi itu mengintegrasikan COVID-19. Yes, luar biasa. Ini harapannya bisa semakin tangguh lagi untuk menghadapi bencana. Dan juga dengan adanya pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana, harus ada juga dampingan dari pemerintah sebagai stakeholder atau pihak yang terkait untuk mendukung melalui adanya program kerja. Kita ketahui bahwa dalam satu pemerintahan itu kita harus memiliki banyak program kerja yang dilaksanakan, utamanya terkait beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya terkait dengan pengurangan risiko bencana. Dan tiap tahun pemerintah melalui Musrembang membentuk beberapa program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Di sini saya ingin bertanya dengan Bapak Presli terkait dengan rencana, apalagi sekarang kita sudah berada di akhir tahun untuk persiapan Musrembang, apa kontribusi dari pemerintah untuk mendukung tercapainya makna definisi tangguh kepada masyarakat Sulawesi Tengah melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Kota Palu, Pak Presli? Jadi memang bahwa pemerintah kan sebagai penyelenggara utama di dalam hal penanggulangan bencana, tetapi dia tidak bisa bekerja sendiri, maka itulah yang disebut bahwa penanggulangan bencana itu adalah urusan bersama, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Nah, dengan lahirnya nanti forum ini, maka sebagai mitra, forum ini akan melahirkan banyak pemikiran-pemikiran, banyak perencanaan, program, dan lain sebagainya yang akan diusung dan diberikan kepada pemerintah. Nah, disinilah nanti BPBD akan meramu ini semua menjadi sebuah rencana strategis OPD. Nah, rencana strategis OPD ini kan adalah bagian dari Renstra pemerintah kota yang menganut pada visi misi wali kota. Terutama kalau visi misi bagi BPBD sendiri itu adalah misi yang ketiga. Nah, kalau kita ingat ini kan visinya wali kota adalah arti pemerintahan Kota Palu dalam periode ini adalah mewujudkan Kota Palu yang maju, ya, nyaman, aman, dan tangguh terhadap
bencana dan COVID-19 Wah. kan. Ah, ini kan berarti di sini BPBD harus bisa mencermati ini gitu. Sangat dititik beratkan. Sangat dititik beratkan karena memang ini berlatar belakang dari potensi kita yang tinggi, ada 9 jenis ya bencana kita, mulai dari banjir bandang, ada perubahan iklim, cuaca ekstrim, itu masuk lagi ke tsunami, bahkan satu lagi yang muncul di kita ini adalah likuifaksi kan gitu kan. Nah, ini menjadi suatu referensi baru ini, likuifaksi ini. Nah, melihat semua ini maka harus dituangkan ini dalam sebuah renstra. Dan renstra ini nanti adalah induknya visi misi yang kemudian bagaimana diterjemahkan dalam RPJMD. Nah, ini semua akan berapa periode tahun ini akan kita lakukan secara bertahap ya. Kenapa? Ya karena kita harus tahu ada 3 dimensi perencanaan, ada dimensi keterbatasan anggaran, ada keterbatasan waktu, bahkan ada juga keterbatasan dukungan-dukungan lainnya. Maka dia harus dilakukan secara bertahap. Nah, semua nanti dari sistem kerja kita koordinatif menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, itu harus bisa menjamin juga ketersediaan pembiayaan baik dari pemerintah dan non pemerintah. Itu yang saya katakan tadi, ini adalah investasi salah satunya yang harus dilahirkan oleh forum ini. Karena jelas-jelas saja kita harus lihat berapa kemampuan anggaran pemerintah menangani bencana yang begitu banyak gitu ya. Begitu banyak dan kejadiannya akan begitu masif. Nah, kita lihat saja di pengalaman kita 28 September, ya kita bersyukur. Dalam arti bersyukur itu banyak yang bantu kita. Nah, dari pemerintah pusat, dari pemerintah lintas daerah, dari komunitas masyarakat, individu. Nah, ini kita himpun menjadi satu kesatuan. Nah, forum-forum seperti inilah nanti yang saya katakan tadi itu tidak hanya dalam aspek prabencana, tetapi dalam pos bencana. Forum ini menjadi gandengan pemerintah, kekuatan baru bagi pemerintah untuk sama-sama bergerak melakukan percepatan penanganan. Nah, seperti itu nanti nih konsepnya. Sangat Gitu. ide-ide yang luar biasa juga masih kita butuhkan dan juga untuk membantu masyarakat. Kita sudah terhubung dengan penelpon kita pada malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak, Ibu. Ya, kita coba terhubung dengan salah satu penelpon yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Dayat di Kartini. Ya, silakan Pak Dayat dengan saran, masukan dan pertanyaannya Pak. Terima kasih Mas Leo. Saya ingin mempertanyakan atau ingin bertanya ya kepada Kepala BPBD ya Pak. Tentang mitigasi bencana. Sesuai tema malam ini tentang kongres pertama ya. Ya, betul dari sekali Pak. Forum tadi itu? Ya, Forum pengurangan risiko bencana Pak. Oke, forum pengurangan risiko bencana ya. Ini tentang mitigasi bencana ya. Saya kembali ke tentang mitigasi bencana, di mana saya memperhatikan di Kota Palu khususnya ya, ada beberapa titik yang menjadi zona merah ya, yang di mana di situ dilarang ada untuk ditinggali atau mungkin dibuatkan sebuah bangunan pasca bencana yang telah terjadi di Kota Palu. Yang saya mempertanyakan peran dari forum risiko pengurangan bencana ini seperti apa, yang mungkin memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah menetapkan dilarang, tapi ada beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin menetap di situ. Nah, peran itu yang saya butuhkan kepada pemerintah atau forum kongres ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dayat dari Jalan Kartini. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Presley terkait hal tersebut. Ya, jadi itu yang kita katakan nanti di dalam forum ini kan ada pembidangan-pembidangan. Antara lain di dalamnya adalah bidang pendidikan gitu ya. Ada juga nanti di dalam bidang perencanaan dan pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat pasca bencana kita kan itu ada zona-zona yang sudah digambarkan menjadi sebuah peta-peta kerawanan bencana. Ya. Bahkan kalau seperti di BPBD, kami di tahun 2017 sebenarnya sudah ada kita membuat yang disebut dengan mikrozonasi. Nah, ini sudah ada semuanya gambaran-gambarannya bahwa bagaimana daerah-daerah itu. Dan ada daerah-daerah yang terlarang seperti yang dikatakan oleh penanggap tadi. Nah, bagaimana nanti forum ini?
akan bekerja menjadi mitra pemerintah. Nah, di situ tadi memberikan edukasi, memberikan simulasi. Jadi mereka ini nanti akan menjadi rekan kerja pemerintah dari bidang-bidang di mana dia berada pada bidang itu, gitu ya. Nah, salah satunya juga nanti kita akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam hal penegakan pengawasan terhadap penggunaan kawasan. Contoh misalnya, review tata ruang kita sudah jelas berlabel baru. Namanya review tata ruang berbasis mitigasi bencana, gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah tekanan bahwa ada kawasan-kawasan yang sudah di-plotting menjadi kawasan terlarang terhadap permukiman, terlarang terhadap pemanfaatan-pemanfaatan yang masif dan lain sebagainya. Nah, ini kan akan menghindarkan kerumunan atau konsentrasi penduduk pada suatu wilayah yang bisa mengalami keterpaparan besar jika terjadi bencana. Nah, bagaimana caranya untuk mengawasi itu? Nah, tentu kan sudah ada perda. Nah, perda inilah yang harus ditegakkan dari siapa? Nanti dari Dinas Tata Ruangnya, dari Satpol PP-nya, dari BPBD-nya, termasuk nanti komponen masyarakat forum ini. Nah, forum ini juga akan turut dari sisi pendekatan kemasyarakatan supaya kawasan-kawasan ini menjadi dipahami dan ditaati, gitu ya. Jadi kan dalam konsep penanganan bencana kita nggak bisa lagi dalam konteks yang semata-mata melakukan represionis gitu, artinya belum penekanan, pemaksaan. Tetapi memang untuk penyelamatan, ya di satu titik tertentu setelah kita lakukan teguran, kita lakukan pemberitahuan dan lain sebagainya, ya kita harus melakukan tindakan yang harus menyelamatkan mereka walaupun dengan cara yang harus memaksa. Betul sekali. Itulah aturan, kan gitu. Betul kan? sekali Pak. Dan kalau saya secara pribadi menanggapi dari pernyataan Bapak Dayat adalah terkait dengan zonasi, ini kita berpikir pernyataan mengenai zona merah yang ada di Kota Palu, kita tidak hanya melihat dari aspek edukasi saja, bagaimana memenuhi bagaimana melakukan edukasi secara intens, sosialisasi mengenai zona merah yang masih kurang, tapi juga ada aspek lain, salah satunya aspek ekonomi, di mana masyarakat yang mungkin berpikir bahwa saya adalah seorang nelayan dan saya sudah lahir besar di sini, bertempat tinggal di sini, saya masih ingin tinggal di sini karena lahir dan besar sudah di sini, Pak. Atau mungkin ada yang sudah terbiasa di daerah yang pegunungan, ketika mereka direlokasi, ada beberapa hal yang membuat mereka menjadi berat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Bapak Rustan menanggapi hal tersebut, fenomena dari masyarakat yang merasa bahwa wah ini hidup mati saya nih, dan juga bagian dari mata pencarian saya. Iya. Jadi saya kira pemerintah kan sudah melakukan pemetaannya, itu sebenarnya bagian dari pengurangan risiko bencana, melakukan pemetaan terhadap zona-zona yang sangat rawan, kemudian yang tidak rawan. Nah, memang ini adalah salah satu tantangan yang berat karena bagaimana bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, dan memang perlu waktu. Nah, kemudian yang perlu juga digali itu adalah kearifan lokal yang ada di Kota Palu ini, karena bagaimanapun juga bahwa kearifan lokal ini adalah salah satu metode yang bisa diterapkan di dalam pengurangan risiko bencana. Karena dari sejarah yang dulu itu kan bencana memang sudah ada, tapi masyarakat juga sudah ada di situ. Nah, ada mungkin dengan kearifan lokal yang digunakan sehingga bisa hidup berdampingan dengan bencana. Ya, itu yang perlu digali. Selain kita juga harus mengikuti instruksi pemerintah, karena dengan pemerintah itu sudah pasti memikirkan secara matang bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat, melakukan pembangunan secara berkelanjutan, maka itu memang harus dilakukan, yaitu menentukan mana zona yang berbahaya, mana yang tidak. Ya baik, kita tahan dulu. Kita sudah tergabung dengan penelpon kita pada malam hari ini. Langsung saja, Assalamualaikum, selamat malam Bapak atau Ibu yang sudah bergabung bersama kita. Sayang sekali terputus, nanti bisa bergabung lagi di hotline kita pada malam hari ini di 0451452414. Ya sudah terhubung kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Di Birobuli, di Empadula. Ya, silakan Bapak dengan pendapatnya. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat ini kan perda ini sudah terlalu banyak, Pak.
Ini kejadian bencana bukan nanti sekarang. Jadi ini di Kota Palu ini, kasusnya kalau kita ini kan nanti terjadi bencana, baru ambil tindakan. Jadi terlalu banyak pembahasan, Pak. Saya kira yang paling penting itu actionnya di lapangan. Karena kalau dibilang itu pemerintah sudah buat aturan yang sedemikian baik, tapi buktinya selama ini kan sudah sekian kali pergantian pejabat atau wali kota. Tapi hal ini terulang kembali, Pak. Jadi harusnya sudah ada pemetaan lokasi-lokasi, jangan nanti sudah terjadi musim hujan, terjadi banjir, baru ambil tindakan. Kan begitu yang terjadi, Pak. Ya, Dan baik. sudah banyak ini pembahasan seperti ini, Pak. Jadi siapapun yang jadi penanggung jawab kegiatan ini harusnya kan dipantau sekarang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Itu Dullah kalau di dibahas terus seperti ini, Biro Buli Pak, yang sudah bergabung bersama kita pada malam Terus hari ini. seperti ini tidak pernah tuntas ini persoalan ini. Karena sudah sekali lagi saya katakan berulang-ulang. Baik. Saya Masukan kira yang sangat baik penting Bapak adalah Dullah tindakan dari memang pasti berkaitan dengan anggaran. Ya. Iya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dullah di Biro Buli. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bapak Presiden terkait dengan hal tersebut. Iya, terima kasih bahwa itulah pekerjaan kita memang tidak akan pernah selesai sepanjang kita nggak bisa menuntaskan akarnya, kan gitu ya. Bahwa akarnya ini kan sebenarnya yang pertama bahwa kontur alam kita. Yang kedua persoalan kita adalah dari aspek tahapan-tahapan penanganannya. Nah, kalau kita ibaratkan ini sebagai sebuah wadah yang besar, kita tangani di sebelah sini, di sini nanti bermasalah. Nah, gitu ya. Nah, misalnya saja saya katakan tadi, jenis bencana kita ini kan bukan cuma 1, 2, Iya. ada 9 jenis bencana kalau kita melihat dari referensi kebencanaan. Apakah ini berulang? Pasti. Banjir berulang. Di mana genangan-genangan banyak. Pasti masyarakat akan mengatakan ini kok nggak selesai-selesai, kan gitu kan. Nah, persoalannya kan kita harus melihat juga. Mari kita kembali dengan teori risiko. Risiko itu kan kalau dalam teorinya kan H kali V per C. Kalau H itu hazard gitu ya, sedangkan C yang V itu adalah vulnerability, sedangkan C itu adalah capacity. Kapasitas, ya. Capacity kita ini nggak pernah naik loh, gitu loh. Nah, kalau misalnya ini disebut pembilang dan penyebut, pembilangnya ini terus meningkat, Ya. sementara penyebutnya tadi terus kecil gitu. Akibatnya ini persoalannya terus bolak-balik gitu. Nah, contoh misalnya jumlah penduduk bertambah, kemudian banyak lahan-lahan yang sesungguhnya tidak bisa menjadi kawasan-kawasan permukiman itu kan menjadi semakin masif membangun. Nah, apakah kita bisa melarang ini? Kan nggak bisa. Nah, akibatnya coba lihat, semua air masuk dalam kota yang kemudian terjadilah genangan-genangan. Nah, itu yang saya katakan tadi sebagai vulnerability. Ya. Vulnerability adalah suatu perkembangan akibat suatu pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah mengakibatkan eksploitasi wilayah. Nah, ini kan pasti akan meningkat terus. Nah, sekarang yang jadi kita persoalkan itu apa? C-nya itu. Baik infrastrukturnya, baik sumber daya manusianya, baik anggarannya. Ini C, capacity. Yes. Baik juga dari community-community-nya tadi menjadi satu kesatuan. Dengan harapan baru semoga, bisa ini adanya persoalan bencana ini Ya, betul cepat sekali. dan tepat, mantap untuk diselesaikan. Dan kan bisa gitu ya. membentuk Kota Palu menjadi kota yang lebih tangguh dan Betul, juga itu siap yang disebut dengan terhadap ketangguhan bencana. tadi itu. Namun sayang sekali Memang kita rumit, ya. malam hari ini juga dialog yang harus kita tunda dulu untuk saat ini. Mungkin Iya. kita bisa bergabung lagi untuk berbagi informasi terkait dialog kebencanaan dan juga pengurangan risiko bencana di edisi Bilang Bicara Langsung selanjutnya. Dan untuk malam hari ini kita harus tuntaskan pertemuan kita di program Bilang edisi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Saya Leo Zulfikar bersama Bapak Presli dan juga Pak Rustan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.